Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Ratna bergegas memasuki halaman Masjid Istiqlal, tempat suaranya yang lelah bergema di antara suaraan yang sayup-sayup. Di depan pintu masjid, ia menemukan dua bayi kembar yang dibungkus kain kumal, ditinggalkan begitu saja di antara tetesan air hujan yang tak berhenti. Tanpa pikir panjang, Ratna menggendong mereka, hatinya teriris oleh tangis kecil yang memilukan, dan membawa pulang ke rumah sederhana di pinggiran kota, di mana ia hidup sendirian setelah ditinggal suami yang pergi tanpa pamit bertahun-tahun lalu. Kedua bayi itu tumbuh menjadi gadis-gadis cantik bernama Aulia dan Bunga. Aulia, yang lebih tua beberapa menit, selalu menjadi pelindung bagi Bunga yang lebih pemalu. Mereka dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang ketat oleh Ibu Ratna, seorang guru sekolah dasar yang taat, yang selalu menekankan pentingnya norma masyarakat Indonesia yang konservatif. Di rumah kecil mereka di Tanah Abang, Aulia dan Bunga belajar salat bersama, membaca Al-Quran, dan membantu ibu mereka menjahit pakaian untuk tetangga. Namun, sejak remaja, Aulia merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Saat teman-temannya berbicara tentang cowok idola mereka, Aulia justru terpesona oleh keindahan seorang guru perempuan di sekolah, Bu Sari, yang memiliki senyum hangat dan mata yang penuh pemahaman. Rasa itu datang seperti gelombang samudra, membuatnya bingung dan takut. "Kenapa aku seperti ini?" gumam Aulia pada dirinya sendiri di malam-malam sunyi, sambil memandang langit-langit kamar yang lembab. Tahun-tahun berlalu, dan kedua saudari itu memasuki usia dewasa. Aulia kuliah di Universitas Indonesia jurusan psikologi, sementara Bunga memilih ekonomi di universitas yang sama. Mereka tetap dekat, berbagi rahasia kecil-kecilan, tapi Aulia menyimpan rahasia terbesarnya dalam-dalam. Suatu hari, di kampus, Aulia bertemu dengan seorang mahasiswi bernama Nadia, yang berasal dari keluarga kaya di Surabaya. Nadia adalah aktivis kampus yang okal tentang hak-hak perempuan, dengan rambut pendek yang rebel dan tatapan mata yang penuh api. Mereka bertemu di sebuah seminar tentang kesetaraan gender, di mana Nadia berbicara dengan lantang tentang diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Aulia terpikat, bukan hanya oleh kata-katanya, tapi oleh cara Nadia menyentuh lengannya saat berbicara, membuat jantung Aulia berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, Aulia merasakan apa yang selama ini ia takuti, ketertarikan yang mendalam terhadap sesama perempuan. Hubungan mereka berkembang pelan-pelan. Awalnya hanya diskusi panjang di kai kampus tentang buku-buku feminis dan isu sosial. Tapi lama-kelamaan, Aulia menyadari bahwa tatapan Nadia padanya bukan sekadar ramah. Suatu malam, setelah hujan reda, mereka berjalan bersama di taman kampus. Nadia berhenti tiba-tiba, memegang tangan Aulia, dan berkata, "Aku suka kamu, Aulia. Lebih dari teman." Kata-kata itu seperti petir menyambar, membuat Aulia mundur selangkah. "Tapi ini salah," bisik Aulia, suaranya gemetar. Nadia tersenyum lembut, "Salah menurut siapa? Masyarakat? Keluarga? Atau hatimu sendiri?" Pertanyaan itu menghantui Aulia sepanjang malam, membuatnya bergulat dengan konflik batin yang semakin dalam. Ia tahu, di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, mencintai sesama jenis adalah tabu yang bisa menghancurkan segalanya. Sementara itu, di rumah, Ibu Ratna mulai curiga dengan perubahan Aulia. Gadis itu semakin sering pulang larut, dan matanya sering merah karena menangis diam-diam. Bunga, yang selalu peka terhadap saudarinya, mencoba bertanya, tapi Aulia hanya menggelengkan kepala. "Aku baik-baik saja," katanya, tapi suaranya bergetar. Bunga tidak percaya, tapi ia tidak memaksa. Ia sibuk dengan pacarnya sendiri, seorang pemuda bernama Andi, yang berasal dari keluarga religius. Andi sering datang ke rumah, dan Ibu Ratna menyukainya, berharap Bunga segera menikah.
Tapi di balik kebahagiaan itu, Bunga merasakan ada retak di keluarga mereka. Suatu hari, saat membersihkan kamar Aulia, Bunga menemukan sebuah buku tentang identitas seksual yang disembunyikan di bawah bantal. Hatinya berdegup kencang. Apa ini artinya, pikirnya, tapi ia memilih diam, takut menghadapi kenyataan. Konflik mulai memuncak ketika Aulia memutuskan untuk bertemu Nadia lebih sering. Mereka pergi ke sebuah pantai di pinggiran Jakarta, di mana ombak Samudra Hindia menghantam karang dengan ganas, mencerminkan gejolak hati Aulia. Di sana, untuk pertama kalinya, mereka berpelukan, dan Aulia merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Tapi kedamaian itu rapuh. Saat pulang, Aulia mendapat telepon dari Ibu Ratna yang marah karena ia pulang terlambat. "Kamu kemana saja? Jangan seperti ayahmu yang hilang begitu saja," bentak ibunya. Aulia menangis di kamar, merasa bersalah. Ia tahu, jika rahasianya terbongkar, itu bisa menghancurkan ibunya yang sudah menderita banyak. Tapi rasa cintanya pada Nadia semakin kuat, membuatnya terjebak antara hati dan Norma. Di akhir hari itu, Aulia menulis di buku hariannya, "Aku mencintai Nadia, tapi apakah aku layak untuk bahagia jika itu berarti menyakiti keluargaku?" Pertanyaan itu menjadi benang merah konflik yang akan datang, di mana setiap keputusan membawa harga yang mahal. Masyarakat sekitar mulai bergosip tentang Aulia yang sering terlihat dengan teman perempuan aneh di itu. Tetangga-tetangga yang dulu memuji Ratna karena mengadopsi anak-anak terlantar, kini mulai memandang curiga. Aulia merasakan tekanan itu seperti beban berat di pundaknya, tapi ia belum siap melepaskannya. Pagi itu, Aulia bangun dengan kepala pusing setelah malam yang panjang berpikir tentang Nadia. Ia memutuskan untuk menemui Nadia lagi, kali ini di sebuah kai kecil di Blok M, di mana hiruk-pikuk kota Jakarta menyembunyikan rahasia mereka. Nadia sudah menunggu, dengan secangkir kopi hitam di tangannya, matanya berbinar saat melihat Aulia. "Kamu terlihat lelah," katanya lembut, menyentuh tangan Aulia di bawah meja. Aulia menghela napas panjang. "Aku takut, Nadia. Keluargaku. Masyarakat. Semuanya akan menentang kita." Nadia mengangguk, memahami. Ia bercerita tentang pengalamannya sendiri, bagaimana keluarganya di Surabaya hampir mengusirnya saat tahu ia lesbian. "Tapi aku memilih untuk hidup jujur," katanya tegas. "Dan sekarang aku lebih kuat." Kata-kata itu memberi Aulia harapan, tapi juga ketakutan baru. Apakah ia siap membayar harga yang sama? Sementara itu, Bunga semakin gelisah. Ia tahu ada yang salah dengan Aulia, dan buku yang ia temukan membuatnya curiga. Suatu malam, saat Ibu Ratna tidur, Bunga menyusup ke kamar Aulia dan bertanya langsung. "Apa yang sedang terjadi, Kak?" "Buku itu. Tentang apa?" Aulia terkejut, wajahnya memucat. Ia mencoba berbohong, tapi air mata mengkhianatinya. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia mengaku, Aku suka perempuan, Bung. Aku mencintai Nadia." Bunga terdiam, matanya melebar karena syok. "Tapi, itu dosa, Kak. Apa yang akan dikatakan ibu? Apa yang akan dikatakan orang?" Aulia menangis, memeluk adiknya. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengubah siapa aku." Malam itu, Bunga berjanji untuk diam, tapi hatinya terbelah. Ia mencintai kakaknya, tapi nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil membuatnya ragu. Hubungan Aulia dan Nadia semakin dalam. Mereka mulai bertemu di tempat-tempat rahasia, seperti taman-taman kecil di pinggiran kota atau kamar kos Nadia. Setiap pertemuan penuh dengan percakapan panjang tentang mimpi mereka, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih sulit menerima LGBT. Nadia aktif di komunitas online, di mana ia berbagi cerita anonim untuk mendukung orang-orang seperti mereka.
Aulia ikut bergabung tapi selalu dengan nama samaran. Suatu hari, Nadia mengajak Aulia ke sebuah pertemuan kecil kelompok dukungan di sebuah rumah di Kemang. Di sana, Aulia bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang berjuang dengan identitas mereka. Mendengar cerita mereka, Aulia merasa tidak sendirian lagi. Tapi saat pulang, ia melihat seorang tetangga yang kebetulan lewat, dan paranoia mulai menyelimuti dirinya. Di rumah, tekanan semakin bertambah. Ibu Ratna mulai mendengar gosip dari tetangga. "Anakmu yang Aulia sering keluar malam-malam dengan perempuan aneh," kata seorang tetangga saat berkunjung. Ratna marah, tapi ia menyangkal. Malam itu ia konfrontasi Aulia. "Apa yang kamu lakukan di luar sana? Jangan buat malu keluarga." Aulia diam, tapi hatinya hancur. Ia tahu, jika ibunya tahu kebenaran, itu bisa menghancurkan wanita yang telah mengorbankan segalanya untuk mereka. Bunga, yang mendengar pertengkaran itu, merasa bersalah karena diam. Ia mulai berpikir, apakah ia harus memberitahu ibu untuk menyelamatkan Aulia, atau tetap setia pada janjinya. Konflik mencapai titik baru ketika Andi, pacar Bunga, mulai curiga. Andi adalah pemuda konservatif yang sering berbicara tentang pentingnya pernikahan tradisional. Suatu hari, saat makan malam bersama keluarga, Andi bertanya pada Aulia, "Kak Aulia, kapan punya pacar? Jangan-jangan sudah ada yang spesial?" Aulia tersenyum paksa, tapi Bunga melihat ketakutan di matanya. Setelah itu, Bunga bertengkar dengan Andi. "Jangan ikut campur urusan kakakku," bentaknya. Andi terkejut, tapi ia mulai mencurigai ada yang disembunyikan. Ia mulai mengawasi Aulia, dan suatu hari, ia melihat Aulia dan Nadia berpelukan di kai. Syok, ia memberitahu Bunga. "Kakakmu. Dia lesbian, Bung. Ini bahaya." Bunga menangis, terjebak antara cinta saudara dan tekanan dari pacarnya. Aulia tidak tahu tentang itu, memutuskan untuk lebih berani. Ia mulai berpartisipasi dalam diskusi online tentang hak, meski masih anonim. Nadia mendorongnya, "Kamu bisa menjadi suara bagi banyak orang." Tapi setiap langkah maju disertai mundur. Aulia sering bermimpi buruk tentang ibunya yang menangis, atau masyarakat yang melempar batu. Harga yang harus dibayar semakin terasa, kehilangan tidur, kehilangan nafsu makan, dan rasa bersalah yang tak henti. Di akhir ile ini, Aulia bertemu Nadia lagi, dan mereka berjanji untuk bersama, tapi bayangan pengkhianatan mulai muncul dari orang-orang terdekat. Pengkhianatan datang seperti angin ribut yang tak terduga. Bunga, di bawah tekanan Andi, akhirnya memberitahu Ibu Ratna tentang rahasia Aulia. "Ibu harus tahu, Bu. Kak Aulia. Dia suka perempuan," katanya dengan air mata mengalir. Ratna terduduk lemas, wajahnya pucat seperti kertas. "Tidak mungkin. Anakku tidak seperti itu," gumamnya, tapi bukti dari Andi, sebuah oto diam-diam Aulia dan Nadia, membuatnya percaya. Malam itu, rumah kecil mereka berubah menjadi medan perang. Ratna memanggil Aulia pulang segera, dan saat gadis itu tiba, ia disambut dengan tatapan penuh kecuaan. "Benarkah kamu lesbian?" tanya Ratna dengan suara pecah. Aulia terdiam, lalu mengangguk pelan. "Makan aku, Bu." Ratna menangis histeris, memukul dada sendiri. "Aku gagal mendidikmu. Ini hukumannya karena aku mengadopsi kalian." Aulia hancur, tapi ia mencoba menjelaskan. "Ini bukan pilihan, Bu. Ini siapa aku." Tapi Ratna tidak mendengar. Ia mengusir Aulia dari rumah, "Pergi. Jangan kembali sampai kamu berubah." Aulia pergi dengan hati remuk, membawa tas kecil ke kos Nadia. Di sana, Nadia memeluknya, "Kita akan hadapi ini bersama." Tapi Aulia merasa dunia runtuh.
Keluarganya, satu-satunya yang ia miliki, kini menolaknya. Bunga menyesal, tapi terlambat. Ia bertengkar hebat dengan Andi, memutuskan hubungan karena merasa dikhianati. "Kamu yang memaksa aku," jeritnya. Andi pergi, meninggalkan Bunga sendirian dengan rasa bersalah yang menyesakan. Masyarakat sekitar mulai bereaksi. Gosip menyebar seperti api di musim kemarau. Tetangga-tetangga menjauhi Ratna, mengatakan anak adopsinya rusak. Di masjid, saat Ratna salat, ia merasakan tatapan menusuk. Ia mulai mempertanyakan keputusannya mengadopsi kembar itu. Mungkin ini kutukan, pikirnya. Sementara Aulia, di kos Nadia, berjuang dengan depresi. Ia berhenti kuliah sementara, takut bertemu orang. Nadia mendukungnya, tapi tekanan sosial mulai memengaruhi hubungan mereka. Nadia diancam oleh keluarganya sendiri, yang mendengar rumor dari Surabaya. "Kembalilah, atau kami potong bantuanmu," kata ayahnya di telepon. Nadia ragu, tapi ia memilih bertahan untuk Aulia. Konflik moral semakin dalam. Aulia mulai mempertanyakan apakah cintanya pantas untuk semua penderitaan ini. "Mungkin aku harus berubah," katanya pada Nadia suatu malam. Nadia marah, "Jangan. Itu artinya menyerah pada sistem yang salah." Mereka bertengkar, pertama kalinya, tentang apakah harus melawan atau bersembunyi. Aulia merasa sendirian, meski Nadia di sisinya. Di sisi lain, Bunga mencoba menebus kesalahannya. Ia diam-diam bertemu Aulia di sebuah warung kecil, meminta maaf. "Aku takut kehilanganmu, Kak." Aulia memakan, tapi luka itu dalam. Mereka berpelukan, tapi Bunga tahu hubungan mereka tak akan sama lagi. Tekanan masyarakat mencapai puncak ketika sebuah artikel online muncul tentang gadis lesbian di Jakarta yang diusir keluarga. Meski nama disembunyikan, Aulia tahu itu tentang dirinya. Komentar-komentar kejam membuatnya trauma, "Hukum cambuk saja, ini pengaruh barat." Nadia mendorong Aulia untuk melawan, "Kita bisa bicara di media." Tapi Aulia takut. Ratna, di rumah, mulai merenung. Ia membaca buku tentang psikologi yang ditinggalkan Aulia, dan hatinya mulai lembut. Tapi harga yang dibayar sudah terlalu mahal, kesehatan Ratna menurun, sering sakit karena stres. Di akhir ile ini, Aulia memutuskan untuk kembali ke rumah, menghadapi ibunya. Pertemuan itu penuh air mata, tapi Ratna masih keras. "Pilih keluarga atau itu." Aulia pergi lagi, tapi benih perubahan mulai tumbuh di hati Ratna. Perubahan datang pelan, tapi pasti. Ratna, setelah berpikir panjang, mulai mencari informasi tentang dari sumber terpercaya. Ia bertemu dengan seorang psikolog di masjid yang menjelaskan bahwa orientasi seksual bukan pilihan. "Ini bagian dari ciptaan Tuhan," katanya. Ratna ragu, tapi ia mulai mempertanyakan keyakinannya. Sementara itu, Aulia dan Nadia menghadapi ancaman baru. Andi, mantan Bunga, menyebarkan rumor di media sosial. Postingannya viral, dengan otoburam Aulia, menyebutnya penghancur keluarga. Aulia panik, tapi Nadia melihat peluang. "Ini saatnya kita bicara," katanya. Mereka memutuskan untuk ikut acara talk show di nasional, di mana Nadia punya kenalan produser. Bunga merasa bertanggung jawab, mencoba menghentikan Andi. Ia bertemu dengannya, memohon, "Hentikan ini. Kamu sudah menghancurkan segalanya." Andi menyesal, tapi ego membuatnya bertahan. "Ini untuk kebaikan," katanya. Bunga kecewa, dan ia memutuskan untuk mendukung Aulia sepenuhnya. Ia datang ke kos Nadia, bergabung dengan mereka. "Aku akan berdiri di sisimu, Kak." Ketiganya merencanakan strategi, tapi tekanan semakin besar. Nadia diusir dari kosnya karena pemilik tahu rumor. Mereka pindah ke tempat lebih murah, tapi rasa aman hilang.
Konflik puncak terjadi saat acara mendekat. Ratna mendengar tentang itu dari Bunga, yang diam-diam memberitahu. Ratna marah, jangan. Itu akan menghancurkan nama baik kita. Tapi Bunga membela, ini untuk kebenaran, Bu. Ratna terbelah antara cinta ibu dan norma sosial. Ia mulai berdoa lebih intens, mencari jawaban dari Tuhan. Aulia, di sisi lain, bergulat dengan mautun etika, apakah mengungkap rahasia keluarga di depan umum benar? Aku bisa menyakiti ibu lebih dalam, katanya pada Nadia. Nadia meyakinkan, tapi ini bisa menyelamatkan banyak orang seperti kita. Pengkhianatan lain datang dari dalam komunitas. Seorang teman Nadia di kelompok dukungan membocorkan detail acara ke kelompok konserati. Ancaman datang, pesan-pesan ancam di ponsel, kalian akan dihukum. Aulia takut, ingin mundur. Tapi Nadia tegas, kita sudah terlalu jauh. Mereka melanjutkan, dengan Bunga sebagai pendukung. Harga yang dibayar, persahabatan rusak, kesehatan mental terganggu, dan hubungan Aulia Nadia diuji. Mereka bertengkar lagi tentang risiko. Kamu terlalu nekat, kata Aulia. Nadia balas, dan kamu terlalu takut. Di rumah, Ratna memutuskan untuk bertemu Aulia sebelum acara. Pertemuan di sebuah taman penuh emosi. Aku mencintaimu, nak. Tapi ini sulit. Aulia menangis, aku juga, Bu. Tolong pahami. Ratna tidak setuju, tapi ia tidak menghentikan. Itu menjadi titik balik, Ratna mulai mempertanyakan masyarakat yang kejam. Hari acara tiba. Studio di Jakarta penuh dengan penonton, dan Aulia duduk di panggung dengan Nadia dan Bunga di belakang layar. Moderator bertanya, ceritakan kisahmu. Aulia dengan suara gemetar, menceritakan semuanya, adopsi, perjuangan identitas, pengusiran. Aku lesbian, dan itu bukan dosa, katanya tegas. Penonton terdiam, lalu gemuruh. Beberapa mendukung, tapi banyak yang marah. Acara itu viral, memicu debat nasional tentang hak di Indonesia. Kelompok konservatif protes, tapi juga muncul dukungan dari aktivis dan selebriti. Ratna menonton dari rumah, air mata mengalir. Ia melihat putrinya begitu berani, dan hatinya luluh. Setelah acara, ia menelepon Aulia, pulanglah, nak. Kita bicara. Aulia kembali, dan keluarga mereka mulai menyembuhkan luka. Bunga mendukung, Andi meminta maaf. Nadia menjadi bagian keluarga. Tapi perubahan tidak mudah, masyarakat masih menentang, tapi acara itu membuka dialog. Banyak orang seperti Aulia merasa terinspirasi. Tahun-tahun kemudian, Aulia menjadi advokat, mengubah pandangan banyak orang. Tapi harga yang dibayar tetap, luka emosional yang tak hilang sepenuhnya. Apakah mencintai sesama jenis adalah salah, atau justru ujian untuk masyarakat agar lebih manusiawi?